Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa 'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita sama-sama diberi Allah kesehatan, diberi Allah panjang umur, diberi Allah kesempatan untuk kita sama-sama duduk di masjid berniat beriktikaf saja, beriktikaf di masjid ini sangat karena Allah Taala. Pelajaran kita selanjutnya yaitu yang ke-8, mahabbatullah ta'ala, yakni kasih akan Allah Ta'ala, dan lazim daripada itu kasih ia akan segala malaikatnya dan segala anbiya'nya dan segala auliya'nya dan segala muslimin. Jadi adalah disebutkan sini sifat kepujian itu banyak, saya bilang nafas. Cuma yang paling banyak itu ada 10 yang paling prima, yaitu taubat dari dosa. Ujar Nabi, ya Allah, at-taibu li dzambihi ka'alla dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya itu seakan-akan ia tidak berdosa. Nah itu. Yang kedua itu khauf, takut. Yang ketiga zuhud, sudah kita terangkan. Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Yang kedelapan mahabbatullah. Apa mahabbah? Mahabbah itu apa? Nah, orang madani mahabbah, kasih akan Allah Ta'ala, dan lazim daripada itu kasih ia akan segala malaikatnya. Namanya rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi, Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman. Nah, segala malaikatnya dan segala anbiyanya kasih sayanginya, dan segala auliyanya aulia Allah. Makanya saya sama. Jadi kita segala malaikat, walaupun kita tidak pernah melihat malaikat pakai apa, tetap kita beriman kepada malaikat. Di sini ada raqib atid, yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Ada malaikat. Beriman kita, karena orang beriman itu yu'minuna bil ghaib, beriman kepada materi. Makanya beriman kepada kitab Zabur. Pernah ada kami lihat kitab Zabur? Pernah. Kitab Injil, pernah kamu baca kitab Injil? Ada pernah? Taurat, ada pernah kita melihat Taurat? Kami Injil yang itu lain, yang Injil asli, bahasanya bahasa Ibrani. Yang kira si Mama Quran. Itu memang aslinya itu, dan kita wajib beriman
kepada kitab-kitab itu. Namun seluruh kitab-kitab yang ketiganya itu tercakup di dalam Al-Quran. Yang keempatnya tadi, sebujurannya kitab atau suhuf itu diturunkan Allah itu ada 104. 4 yang wajib kita imani, 100-nya itu kada. Jadi yang 100 itu turun kepada Nabi Syis itu 50, kepada Nabi Ibrahim 10, kepada Nabi Musa 10, kepada Nabi Idris 30 suhufnya. Suhuf Ibrahim wa Musa masuk. Malaikat, kita beriman malaikat, banyak malaikat, tapi yang wajib kita imani itu ada 10. Wajib malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mufal, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, ada 10. Nabi banyak juga. Nah, yang wajib kita imani ada 25 rasul. Dan segala aulia banyak juga wali-wali. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali supaya kita jangan menganggap remeh orang. Dan segala muslimin kasih sayanginya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihlah orang yang di bumi, niscaya Allah akan mengasihi. Niscaya mengasihi yang di langit. Yang di langit itu. Yang kesembilan adalah ridha akan segala qada Allah Ta'ala dan segala qadarnya, yakni ridha akan perbuatan Allah Ta'ala. Namanya kita nyaman, sehat, ridha kita senang. Ridha kita senang. Namanya kita kalau makan senang, kita minum, kita kalau berjalan kalau minum. Pak garing, awak garing, makan kada mau, duit habis. Senang lah kita kayak itu, kira-kira lah. Itu dasar. Kecuali wali Allah Ta'ala senang. Wali Allah Ta'ala itu senangnya kayak itu. Kenapa? Karena dosa yang ini kurang jaring itu. Derajat tinggi. Qadha Allah ridha akan segala qadha Allah Ta'ala dan segala qadarnya, yakni ridha akan perbuatan Allah Ta'ala. Padahal negeri itu perbuatan Allah Ta'ala juga. Nah, tapi kita lain terdapat 7 dari. Pada itu memberi Tuhan juga. Cuma kita harus senang, sakit dan sedih hati, karena nyaman hati. Pada itu diberi Tuhan juga. Nah, ridha malamnya. Kasabullah zikrul mauti. Jadi ridha ini sambutannya nyaman, tapi menggawinya nabi. Ridha, senang apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Kasabullah zikrul mauti. Zikir yakni mengingati mati pada tiap-tiap waktu. Mengingat mati nih pada tiap waktu dan tiap-tiap masa. Dan lagi akan datang bicaranya segala taat batin ini di dalam kitab Munjiat, yaitu bahagian keempat daripada kitab ini, insyaallah ta'ala. Ada di sini. Ini kitab kita ini jilid yang ke-3. Karena ada keempat khusus membicarakan tentang taat batin. Namanya kita ingat mati itu timbul banyak istighfar.
banyak minta ampun, banyak kesalahan. Kenapa? Karena kita banyak salah. Kada dimuntung di mata salahnya, dosa kita. Kada di mata ditaringa, kada di telinga dimuntung, kada di muntung di mata, ada di mata di tangan, kada di tangan di betis. Dosa kita banyak. Ada di makhluk, makan terus. Ini tuh dosa kemaluan. Anggota 7. Nah, jadi artinya kemaluan itu yang nikah. Di KUA itu banyak orang yang minta rahasiakan bahwasanya anak di binian yang pacar dinikahkan ini lahir dulu sebelum 6 bulan kawin pada anak dan namanya berarti gawi dahulu, berarti abahnya pada sah jadi wali. Nama wali akan itu adalah hakim naib. Nah, supaya jangan sopan keluarga dirahasiakan. Nah, itu apa mamanya nabanya ngarannya dosa kemaluan. Berzina itu masa dahulu tuh, berarti anaknya ini umur 22 tahun, berarti 22 tahun dari banyak orang yang berzina. Tahu mau ini apalagi sama. Nah, jadi saling kita berikan. Kayak itu juga ada orang yang nikahnya hendak isbat, hendak dapat hukum nikah, tapi nikahnya itu sirri, kada di KUA. Nah, nikah di KUA itu bukan mengalihi, tetapi memastikan nikah itu sah. Kenapa? Karena ini disulusurinya, jadi wali-walinya ini disulusurinya. Apa namanya, kisah-kisah keluarga itu disulusurinya. Hanya ini menikahkan, mengalihi ya, bukan mengalihi, sah adanya. Diisbat di pengadilan, arti diisbat itu ditetapkan kawinnya ini ternyata ditolak. Karena ditolak itu ngarannya kawinnya kada sah. Ditolak di pengadilan tuh kawin nikahnya itu berarti kada sah. Berarti selama ini hendak menetapkan supaya dapat hukum nikah, karenanya kawin sirri. Hendak dapat hukum nikah bisa KUA, tapi isbat di pengadilan. Isbat artinya penetapan nikah, isbat di pengadilan. Lalu pengadilan menyidang, kemudian kalau nikah ini ya, siapa saksinya ini, siapa penghulunya ini, siapa walinya ini, takut itu dia. Kamunya bujur, jadi nikahnya ngarannya isbat, dapat keluar surat isbat, dapat hukum nikah. Kamunya pada sah nikahnya, kada kalah ditolaknya. Berarti inya nikah itu kada sah. Kada sah itu berarti selama ini berzina. Anaknya dapat akad kelahiran, nikah biasa. Sedih benar ini, kada tahu dihukum. Atau ini dusta, abahnya dipadakan yang mati, karena ada aja kapannya nama wali akan ada suatu nikah. Ada juga orang ditinggalkan laki 5 tahun nikahnya, kada sah juga nikahnya. Kenapa? Karena ia belum menggugat ke pengadilan. Awas saja laki meninggalkan 5 tahun lebih dah. Ada tamu kabarnya lagi. Tetap dahulu kada gugur talaknya. Kecuali ini itu menggugat ke pengadilan, hanya
pengadilan menjatuhkan talak satu kepadanya, hanya kau boleh nikah. Nah itu ada nama sebagian orang yang tinggalkan laki lalu dia mencari laki pulang menggugat kada. Nah itu ada soal masih lagi laki walaupun 10 tahun menikahkan tapi belum lagi mengucapkan talak, tetap laki bini masih statusnya, kecualinya ke pengadilan lalu pengadilan menetapkan talak tetapi hanya ini kada langsung berarti bebanak namanya binian selusuri nikahnya ada sah, kada boleh ada yang nikah wajib wali hakim. Itu anak itu banak pula kada sah pula berinten. Nah itu ada terjadi di Banjarbaru Utara sana, kada di sini. Bis sepananakan sampai cucuan kada sah nikahnya basa menikah. Anak berbagi waris nih kisahnya ternyata diselusuri nikahnya kada sah. Apaan waris? Nikahnya kada sah. Hati-hati itu nikah toh. Kamunya bujur aja walinya ada bapak boleh aja pas aja. Ini nak ada pasnya. Ada pas atau orang yang pada abah mati ada aja kada sah menikah. Abahnya yang ada mau menikahkan kan hukum memaksa abahnya mau pas kakaknya menikahkan kada boleh juga. Itu ada jalurnya yaitu dengan pengadilan juga karena ada wali awal namanya wali awal itu abahnya yang mau nikahkan pasai kakaknya nikahkan boleh itu ada kena ke pengadilan jatuh bukanya. Hanya lurus-lurus saja orang kawin siri itu ada bapak bagus saja artinya bagus saja artinya sah aja telah. Itu banyak kejadian itu kasihan ya Allah kasihan. Nah itu menjaga daripada dosa kemaluan. Jadi banyak kita dosa maka banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu tadi hukum nih, hukum. Pada nyaman-nyaman aja, tapi ini tidak praktis aja. Tertahu lagi hukum. Dan taat yang batin ini artinya jalannya ada aja, jalan bujur-bujur artinya bujur-bujur halal. Jalannya ada aja. Jangan salah hendak melakukan. Boleh kalau ini kan boleh aja, ini boleh kami, boleh siapa nikahkan, boleh siapa. Dan taat yang batin ini yaitu terlebih besar pahalanya daripada taat yang zahir. Jadi kita dalam batin ini, nah kayak berwudu misalnya, batin deh, berwudu misalnya, kita berwudu zahirnya basuh muka ya Allah, berniat di hati saja berwudu kepada Allah. Atau kita batinnya ya Allah, putihkan wajahku. Berwudu nih, semua Allah putihkan wajahku di hari kiamat. Ya Allah, jangan kau hitamkan gina wajahku di hari kiamat. Itu wudu batin ngarannya. Ngumpati di hati enggak semua. Putihkan ya Allah wajahku kena di hari kiamat. Kami di dunia ini biar hilang pada apa juga. Kami di hari kiamat kena hilang. Kadang bah
Ya dunia ni hirang lah jadi putih, lam jadi akhirat hirang awal putih. Dakwah, berubur banyak-banyak, sasinti kan. Dakwah juga, awal jadi putih, lam jadi kiamat dakwah. Semua ya Allah muliakan wajahku di hari kiamat. Waktu dulu, nama itu dengan kesukaan ya Allah. Beri buku catatan dari sebelah kanan. Beri kita catatan amal sebelah kanan begini di hari kiamat. Tidak ujur, jangan kau beri buku catatan dari tangan kiri ya Allah. Itu menyapu kepala. Haram makan rambutku lawan kulitku daripada api neraka. Haram makan ya Allah kulitku lawan rambutku dari api neraka. Nyapu kalinya, ya Allah jangan harapan aku yang baik-baik aja. Ya Allah jangan harapan aku yang bagus-bagus saja. Jangan ada baik, kalau yang ada baik itu dinasihati aku dari kamu dalam hati. Ya Allah jangan harapan paling aku yang bagus-bagus saja di dalam. Jangan banyak dosa. Jadi orang berkisah kita dalam harapan. Artinya jauh kita jauh juga. Ya Allah jagakan kali aku yang baik-baik saja. Besok betis ya Allah katakan betis boleh kita di hari kiamat. Waktu berjalan di titik yang siratal mustaqim. Pasti bagaimana kita berjalan di titik yang siratal mustaqim. Ya Allah besok kiri. Ya Allah jangan engkau menggunakan betisku kita di hari kiamat. Berjalan di titik yang siratal mustaqim. Waktu besok betis. Nah, yang kedua itu namanya amal batin. Orang hingga menyatakan pada tahu bahwa kita tuh di dalam hati itu kayak itu nilai pahalanya jauh ganal daripada nampak dulu biasa-biasa aja. Enggak semua. Oh, anak bodoh aku nah ini kan katanya bodoh pantil aja bodoh. Berarti kisahnya. Nah, belain pahalanya. Kayak itu sembahyang. Semakin kita khusyuk ingat sembahyang, semakin banyak pahalanya. Nah itu maknanya apa? Lebih besar pahalanya daripada taat yang zahir. Jadi jangan perlu dari orang mengawali Allah Taala itu inya itu Lailatul Qadar harus sebenarnya. Kenapa? Artinya khusyuknya itu artinya batinnya itu 42. Taat batinnya itu nah luar biasa. Kalau kita nih Allah Akbar sudah yang fardu asar pada rapat kita Imam Nawawi itu aja langsung namanya tuh ingat lagi. Nah semakin banyak khusyuknya semakin banyak pahalanya. Kalau kita sedikit khusyuknya sedikit juga pahalanya. Seperti kata Ustaz Al-Azham Maulana Sayyidi Abdul Rahman As-Saqat qaddasallahu lahu wa qawwala. Mudah-mudahan kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan, dipanjangkan umur, orang rezeki dan mudah-mudahan kita selalu dalam taat